Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak? Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Halo, balik lagi ke channel Dark Movie. Kali ini kami mau review jujur mengenai film Mencuri Raden Saleh, yang merupakan film terbaik karya anak bangsa. Mencuri Raden Saleh punya segudang alasan untuk diragukan. Genre yang kurang lazim di perfilman Indonesia. Kapasitas Angga Dwi Mas Sasongko mengarahkan aksi yang tak sekuat drama, jajaran bintang idola anak muda yang sekilas dipilih cuma demi mengejar untung, hingga trailer yang tak spesial biarpun jauh dari buruk. Hasilnya, surprise. Ini adalah salah satu film blockbuster terbaik Indonesia selama bertahun-tahun. Salah satu upaya terbaru film Indonesia merambah heist adalah lewat The Professionals 2016, yang luar biasa canggung. Akibat memandang genre ini sebatas mementingkan karakter ganteng dan cantik bertingkah sok keren, sembari mengenakan setelan mahal. Mencuri Raden Saleh juga dipenuhi karakter ganteng dan keren, tapi mereka bukan sekadar pajangan. Ditulis oleh Angga bersama Hussein Atmojo. Naskahnya tahu cara mengelola karakter. Buktinya, ia rela menghabiskan banyak porsi guna mengupas jati diri mereka, walau harus membuat filmnya berdurasi 154 menit, andai di bawah 2 jam, hasilnya pasti hambar. Piko yang diperankan, Iqbal Ramadan, dan Ucup, Angga Yunanda, bekerja sama dalam bisnis pemalsuan lukisan. Piko adalah pemalsu handal, sedangkan sebagai peretas, Ucup mampu memperoleh data yang diperlukan agar lukisan itu terlihat seasli mungkin. Piko mengumpulkan uang demi dua hal. Pertama, ia harus membahagiakan kekasihnya, Sarah yang diperankan Agni Nihak, yang sedang berjuang menembus Timpon, dan membebaskan ayahnya dari penjara. Maka ketika datang tawaran besar dari mantan presiden, Permadi yang diperankan Tio Pakusadewo. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Untuk mencuri lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang disimpan di Istana Negara, Piko tak kuasa menolak. Tim pun dikumpulkan, Gofar yang diperankan oleh Umay Shahab, si mekanik, Tuk-Tuk yang diperankan Ari Irham, si driver, dan Vela yang diperankan oleh Rachel Amanda, si bandar judi yang jadi tambahan sumber daya sekaligus otak rencana. Kita tahu jati diri, motivasi, dan terpenting, kemampuan mereka. Naskahnya meluangkan waktu, memberi porsi merata, supaya penonton yakin mereka merupakan ahli di bidang masing-masing. Kecuali Tuk-Tuk. Mencuri Raden Saleh tak punya sekuen kebut-kebutan memadai sebagai pembuktian kualitas Tuk-Tuk. Deretan karakternya pun hidup berkat performa tiap pemain. Iqbal mengeksplorasi sisinya yang lebih tertutup, Angga Yunanda berevolusi jadi lead matang yang tampil lepas. Aku tidak tahu dia bisa sekeren ini. Umay menampilkan akting dramatik, juga komedik melalui celetukan naturalnya. Mudah mendukung perjuangan mereka. Perjuangan yang senada dengan esensi lukisannya selaku simbol perlawanan terhadap kelicikan para pemegang kekuatan. Mengenai lukisan, keberhasilan filmnya mereproduksi karya Raden Saleh, konon dibuat oleh seorang pelukis maestro yang tentu saja tak bisa diungkap identitasnya, juga suatu pencapaian, sekaligus bukti bahwa Angga memedulikan detail. Total 5 kanvas dibuat dalam beragam fase, sketsa hingga hasil akhir. Menyebut naskahnya mulus total mungkin kurang tepat. Beberapa detail rencana terkadang diolah kurang matang, twistnya agak bergantung pada kebetulan, pula membuat ceritanya lebih rumit dari yang dibutuhkan. Tapi secara keseluruhan, alurnya cukup belokan, sehingga 2,5 jam durasi terisi padat, entah berupa konflik interpersonal atau terkait jalannya misi. Tentu misinya tak berjalan mudah. Terjadi kegagalan yang sekilas nampak bodoh, namun kebodohan berujung kesalahan itu masuk akal. Sebab tokoh-tokohnya bukanlah pencuri profesional. Meski tersisa sedikit keluhan, pengerahan aksi Angga Kentara mengalami peningkatan. Terlebih, kali ini lubangnya tak terlalu mengganggu berkat iringan musik gubahan Abel Huray yang menyokong intensitas adegan. Bintangnya tentu Agnini. Kita tahu kemampuan bela dirinya mumpuni, tapi baru di film Mencuri Raden Saleh potensinya benar-benar dimaksimalkan.
Kamera menangkap seluruh karisma serta gestur Agni, seolah si kamera sendiri dibuat kagum olehnya. Aksinya menghajar musuh dalam balutan gaun merah merupakan puncak di dalam film ini. Kemunculan Reza Hilman yang juga menjabat koreografer film ini, di momen tersebut mungkin terkesan tiba-tiba, pula tanpa substansi berarti selain sebuah Easter egg. Namun menyaksikan kombinasi dua jagoan bela diri tetap mengandung daya pikat tersendiri. Mencuri Raden Saleh membuktikan betapa industri kita sejatinya telah sangat siap melangkah lebih jauh dalam hal penambahan variasi. Bukan lagi di tahap, mari apresiasi karya unik anak bangsa. Sineas kita sudah menjalankan tugasnya. Sekarang semua terletak di tangan publik, untuk menentukan seberapa jauh upaya menambah keberagaman bakal melangkah.